semua peserta didik, kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran kita, yaitu pendidikan kewarganegaraan, pelajaran 6, merawat hewan dan tumbuhan. Nah, jika di video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas materi bagian A, saat ini peserta didik akan masuk dalam materi bagian B, aturan merawat tumbuhan. Jadi ini adalah video sebagai pembelajaran yang dapat dilakukan di mana saja. Oke, nah kita mulai dari halaman 88. Tujuan pembelajarannya dengan membaca teks peserta didik diharapkan dapat memahami keberadaan tumbuhan dan cara merawatnya sesuai aturan dengan jelas. Dengan menjawab pertanyaan dan bercerita, peserta didik diharapkan dapat merawat tumbuhan sesuai aturan dengan benar. Nah, jadi ada cerita di halaman 88 sampai halaman 89. Yuk dibaca ya. Merawat tanaman di taman sekolah. Jadi, nanti pada saat Zoom, peserta didik akan membaca ini ya. Nah, ketika sudah menyimak, ada ayo jawab di halaman 90. Yuk kita bahas bersama. Tulislah B jika kalimat sesuai isi bacaan di atas, dan S jika kalimat tidak sesuai isi bacaan di atas. Jadi peserta didik dapat menjawab pertanyaan ini bila membaca tadi cerita halaman 88 sampai 89. Oke? Baik, kita akan mulai nomor pertama. Juna bersekolah di SD Taruna Bahana. Ya, B benar ya. Nomor 2, penjaga sekolah di SD Tunas Harapan adalah Pak Jajah. Benar nggak ya? Iya. Nomor 3, Pak Jajah sudah bekerja selama 20 tahun. Benar atau salah? Iya, salah. Karena jawaban yang benar itu ada di sini. Pak Jajah itu sudah bekerja selama 10 tahun. Jadi bukan 20 tahun ya. Oke, nomor 4. Semua warga sekolah berkewajiban menjaga kebersihan. Ya, benar ya. Nomor 5. Para guru mengajak semua siswa membersihkan lingkungan pada hari Kamis. Benar nggak pada hari Kamis? Iya. Nomor 6. Tanaman harus dirawat sesuai aturan. Ya, benar. Nomor 7. Juna dan teman-teman bekerja dengan malas. Salah, mereka bekerja dengan giat loh. Nomor 8. Setelah dibersihkan, taman sekolah tampak rapi. Benar. Nomor 9. Tanaman yang tidak dirawat akan layu dan mati. Benar. Dan nomor 10. Merawat tanaman tidak perlu sesuai aturan. Salah, karena semuanya ada aturannya ya. Nah, setelah ayo jawab, kita akan masuk ke halaman 92 sampai 93. Nah, ada cerita lagi nih, literasi time. Aturan di taman sekolah. Silakan dibaca ya. Oke. Nah, setelah itu ada lanjutan di halaman 93 juga. Lanjutan ceritanya ya, literasi time. Setelah literasi time, peserta didik akan melihat di halaman 94 ada ayo jawab. Nah, beri tanda centang. Jadi centang jika sikap patuh terhadap aturan. Nah, lalu silang jika tidak patuh. Jadi ini patuh atau tidak gitu ya. Kita mulai dari nomor 1. Robin selalu menjaga kebersihan di taman sekolah. Iya. Centang. Nomor 2, Ranita datang lebih pagi karena mengerjakan tugas piket. Centang. Nomor 3, Todi menggurat kulit pohon dengan benda tajam. Menggurat itu berarti kayak pohonnya itu digesek-gesek, dikuliti gitu ya. Boleh nggak pohonnya digituin? Nah, silang, tidak boleh ya. Nomor 4, mereka bekerja sama merawat tanaman di halaman sekolah. Centang. Nomor 5, Noni membuang kulit pisang di rerumputan taman. Cross atau silang ya. Nomor 6, Hilmi selalu mengerjakan tugasnya menyiram tanaman. Centang. Nomor 7, Yoyon mencoret-coret bangku taman dengan spidol. Silang. Nomor 8,
Lilis tidak pernah memetik bunga di taman sekolah. Tidak pernah. Centang. Nomor 9, Bion tidak mau kerja bakti merawat tanaman di taman sekolah. Silang. Dan yang terakhir, Jaka dan Pandu memindahkan bangku taman. Silang, karena itu tidak boleh ya. Tidak patuh pada peraturan. Setelah ayo jawab, kita masih masuk ke ayo jawab di halaman 95 sampai 94 dan 95 ya. Nah, di sini ada perintahnya. Pilihlah kata yang tersedia untuk melengkapi kalimat dengan benar. Nah, ini dia kata yang ada. Kata ini muncul di halaman 95 ya. Jadi diperhatikan dulu ada kata. Jadi ada 10 kata yang akan melengkapi kalimat berikut. Kita mulai dari halaman 94 ya. Nomor 1. Tanaman yang dirawat akan titik-titik dengan baik. Iya, akan tumbuh. Nomor 2. Merusak tanaman adalah titik-titik tidak terpuji. Iya, perilaku. Ya, tidak terpuji ya. Nomor 3, pelanggaran aturan bisa dikenai sanksi atau hukuman. Jadi di situ saksi, tapi salah ya. Sanksi, itu yang benar ya. Kalau saksi itu berarti ada pelaku yang melihat. Oke? Nomor 4, di halaman lanjutannya. Tanaman memberikan banyak titik-titik pada kehidupan kita, manfaat. Nomor 5, perawatan tanaman sekolah seharusnya dilakukan secara bersama-sama. Nomor 6, contoh perbuatan titik-titik bagian tanaman adalah menggores batang dengan pisau. Merusak. Ya, nomor 7, anak-anak sering titik-titik di bawah pohon tembesi yang rindang. Nah, berteduh. Nomor 8, anak-anak titik-titik dengan sikap yang baik di bangku taman. Dengan duduk. Anak-anak duduk dengan sikap yang baik ya. Nomor 9, tanaman akan titik-titik dan mati bila tidak disiram. Layu. Dan yang terakhir nomor 10, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, titik-titik semua warga. Kewajiban. Oke? Oke. Jika belum selesai, bisa menjeda ya. Yang sudah selesai, ayo kita lanjutkan. Ayo ingat halaman 93. Perhatikan ya. Ada 8 yang perlu kita ingat. Ini menjadi review juga ketika nanti akan adanya top test. Oke? Oke, kita masuk evaluasi pembelajaran 6 halaman 97. Nomor 1. Hewan dan tumbuhan banyak memberikan manfaat. Nah, jadi ketika di Zoom, Miss akan memberikan tanda silang, tetapi peserta didik akan berikan tanda circle atau melingkari jawaban A atau B atau C. Jawaban yang benar. Oke? Nomor 2, agar tumbuh dengan baik, tanaman harus disiram secara teratur ya. Nomor 3, yang termasuk aturan merawat tanaman adalah nomor 1 dan 2, disiram dan dibersihkan ya. Jangan ditunggu sampai layu, apalagi digores batangnya ya. Nomor 4, jika memelihara hewan, kita harus rajin memberinya makan. Ini dia ya. Jadi dikasih makan, dikasih minum ya. Lanjut di halaman masih 97 sampai 98, ini ada pertanyaan selanjutnya. Nomor 5, berikut perilaku yang tertib adalah yang tertib. Mendengarkan penjelasan ya. B, itu tertib ya. Jadi kalau guru sedang menjelaskan, didengar ya. Nomor 6, contoh perilaku taat aturan adalah menyeberang jalan di tempat penyeberangan. Nomor 7, perpustakaan adalah tempat untuk membaca buku. Kalau makan dan minum itu di kantin. Kalau bermain bola itu di lapangan. Oke? Nomor 8, kita harus titik-titik teman yang melanggar aturan. Mengingatkan. Jangan mengikuti mereka yang salah ya. Apalagi mencontohkan mereka. Itu tidak baik. Oke. Lanjut nomor 9. Contoh tata tertib di sekolah adalah
memakai seragam sekolah. Dan yang terakhir nomor 10 untuk pilihan ganda ini, contoh aturan di rumah adalah ya mencuci kaki dan tangan sebelum tidur. Baik, nanti jika ini belum siap atau masih ini bisa dijeda ya. Oke, kita masuk ke bagian B. Isilah titik-titik berikut dengan memilih kata yang tepat. Jadi di sini ada 5 kata di dalam kotak yang akan peserta didik pilih untuk memilih melengkapi kalimat ini ya. Kita coba. Nomor 1. Kita harus menaati aturan di mana saja. Nomor 2. Aturan di rumah titik-titik dengan aturan di sekolah berbeda. Nomor 3. Saat guru mengajar siswa harus titik-titik dengan baik. Memperhatikan ya, mendengarkan. Nomor 4. Jika tidak aturan keadaan akan kacau. Nah, jika tidak ada aturan ya. Jika tidak aturan keadaan, nah itu jika tidak ada ya. Nomor 5, kita harus mengenakan titik-titik saat membonceng sepeda motor, helm. Oke. Jadi nanti yang belum siap bisa dijeda ya. Oke, Miss lanjut di bagian C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, jadi ini tidak ada pilihan untuk jawabannya. Jadi langsung menjawab pertanyaan dengan benar ya. Nomor 1. Apa yang harus kita lakukan saat memelihara hewan peliharaan? Ya, ini memberikan makan dan minum serta membersihkan kandang. Ya. Jadi, makan dan minum diberikan, kandangnya juga dibersihkan. Nomor 2, bagaimana cara agar tanaman yang kita tanam tidak layu dan mati? 2 itu rajin menyiram tanaman. Nomor 3, mengapa kita harus menaati aturan atau tata tertib agar tidak menimbulkan kekacauan? Nomor 4, di mana kita harus menaati aturan atau tata tertib? Di mana saja. Dan yang terakhir nomor 5, tulislah masing-masing 4 contoh aturan di sekolah dan di jalan raya. Nah, aturan di sekolah datang tepat waktu. Diminta 4 ya. Mengerjakan tugas, menjaga kebersihan, memperhatikan guru saat menjelaskan. Sedangkan kalau di jalan raya, nah ini dia ya. Di sekolah dan di rumah. Nah, ini Miss buat di rumah ya. Kalau di jalan raya itu berarti jalan di zebra cross, yang kedua menyeberang lewat penyeberangan. Nah, yang ketiga menggunakan helm jika berkendara motor. Dan yang keempat melihat tanda atau rambu-rambu lalu lintas. Itu dia ya. Oke? Nah, sudah selesai dalam pembahasannya. Sampai jumpa dalam video pembelajaran selanjutnya. Thank you for watching my video. Bye-bye.